Sasa Sarapan Sabda, hari ini senang sekali dapat berjumpa kembali dengan sahabatku penonton Sarapan Sabda dalam edisi spesial episode yang keempat Bincang-Bincang Santai bersama dengan Profesor Dr. Emmanuel Pranodatu Marto Sujito. Terima kasih Romo atas kesempatan yang diberikan dalam episode yang keempat ini. Sama-sama Frater Singgih. Dan dalam episode yang keempat ini Romo kita akan berbicara seputar Ekaristi. Nah, dasarnya dulu Romo, kan sebagai mahasiswa selalu Romo bilang, apa dasarnya? Harus ada dasarnya. Maka dalam kesempatan ini, seperti ujian, saya akan memberikan dasarnya dulu Romo. Mohon izin Romo. Ya, dalam Sacrosanctum Concilium, artikel ke-10 dikatakan demikian. Jadi dari liturgi, terutama dari Ekaristi, bagaikan dari sumber, mengalirlah rahmat kepada kita. Dan kemudian diteguhkan melalui Lumen Gentium, terang bangsa-bangsa, artikel ke-11. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh iman hidup, iman Kristiani. Nah Romo, pertanyaannya Romo yang kami ingin tahu bersama nih Romo, bagaimana sih kuasa Ekaristi, kekuatan Ekaristi itu berperan dalam hidup Romo? Kami ingat dalam kesempatan guru besar kemarin, Romo menceritakan ada kekuatan pengalaman konkret yang Romo rasakan dalam peristiwa Ekaristi itu. Seperti apa Romo? Jadi peristiwa yang Frater tanyakan itu yang saya sampaikan waktu itu ya, betul, di Romo. pidato itu ya. Itu kan pengalaman pencerahan saya tentang Ekaristi, betapa Tuhan Yesus Kristus itu sebenarnya begitu dekat dengan kita, dengan saya. Tapi kadang malah kita mengabaikannya, melupakannya. Jadi pengalaman tertekan karena situasi stres, depresi, saya mengalami depresi benar waktu itu. Karena kesulitan bahasa, budaya, makanan. Lalu yang paling saya rasakan berat itu kan tidak punya teman yang sebangsa. Memang akhirnya nanti beberapa bulan kemudian saya ketemu teman-teman dari UGM, IPB yang studi di sana hanya sekitar 5-6 orang ya, tidak banyak ya. Tapi sebelum itu terjadi kan saya itu kesepian karena berkomunikasi susah. Mohon maaf Romo, konteksnya waktu itu di Jerman atau di mana ya? Di Austria, di Innsbruck itu masuk Austria, tapi itu berbahasa Jerman. Iya. Nah itu waktu awal-awal studi itu kan saya mengalami kesendirian, lalu saya sampai sempat stres, saya katakan memang. Tapi ya sekali lagi ya, keluarga dan kebiasaan di seminari tinggi, seminari menengah dulu juga di Jangri dulu, itu membantu saya, yaitu supaya selalu punya waktu untuk Tuhan. Jadi kebiasaan para frater yang kami tanamkan supaya pagi itu doa, punya waktu, itu ternyata otomatis ketika kita mengalami situasi yang tak terbayangkan, itu kembali. Kayak itu semacam menjadi struktur hidup. Nah, sehingga ketika saya bingung, lari saya ke kapel. Lalu saya berdoa 2 jam, habis itu dalam doa itu nggak karuan, saya nggak ingat omong apa saya, tapi yang jelas waktu itu putus asa, bingung gitu ya. Sehingga lalu saya ceritakan, saya mulai misa pribadi dalam bahasa Indonesia. Sesudah konsekrasi, aklamasi anamnesis itu saya merasakan itu. Tuhan berkata, ngapa kamu itu oke, kamu dicintai, dikasih, didoakan orang-orang sebangsa setanah air, katakanlah dari nun jauh di sana. Tapi kamu malah melupakan aku, Yesus, yang setiap kali Ekaristi itu ada di sampingmu. Bukannya di samping, kamu sambut dalam komuni. Nah, itulah yang membuat saya tiba-tiba sadar, iya ya, kenapa saya selalu menjadi tertekan dan stres atau sedih? Karena selalu saya mengandalkan orang lain, mengandalkan sesuatu yang lain, mengandalkan kekuatan apa, entah materi, jabatan, atau relasi dengan orang lain. Tapi semua itu nggak bisa diandalkan. Pada akhirnya yang bisa diandalkan sepanjang masa itu ya hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap Ekaristi kan Tuhan Yesus itu hadirnya secara istimewa, beda dengan kehadiran dalam bentuk yang lain. Itu. Pengalaman itu konkret sekali Romo ya? Itu konkret sekali, sehingga sampai mulai detik itu saya katakan sampai hari ini, saya kalau Ekaristi itu
selalu mengalami sesuatu yang sangat mendalam bagi saya. Oh, betul. Itulah sebabnya saya itu senang dengan memimpin misa atau konselebrasi. Saya itu jadi umat biasa itu nggak biasa. Iya, ya, betul ya. Itu jadi betul. Itu situasinya. Nah, Romo, yang kemudian bagaimana sih dalam konteks sekarang ya Romo? Tadi Romo sudah menceritakan pengalamannya panjenengan. Sekarang konteks umat Romo. Sekarang ini dalam situasi pandemi tentu ada begitu banyak pembatasan Romo. Nah, ada umat yang harus karena ada batasan umur sehingga tidak bisa ke gereja. Ada juga karena lokasi yang tidak memungkinkan sehingga juga tidak bisa dan hanya live streaming. Nah, menurut Romo, guru besar teologi ini, bagaimana seharusnya sikap kita Romo sebagai orang beriman dalam menghidupi Ekaristi di tengah keterbatasan ini? Sungguh-sungguh terbatas Romo. Seperti apa Romo? Ya, saya kira apa yang dikatakan gereja seperti Frater Singgih kutip tadi ya mengenai sumber dan puncak itu tetap berlaku. Ya. Petunjuk bahwa umat tetap merindukan Ekaristi atau misa itu ternyata tetap hidup dan ada di batin semua orang Katolik. Dan ini puji Tuhan. Poinnya kan lebih pada bagaimana hadir dalam perayaan Ekaristi itu. Bagaimanapun juga kehadiran dalam misa yang paling baik, paling ideal, dan paling sesuai dengan keseluruhan tradisi gereja ya hadir di gereja langsung, dalam misa langsung atau offline istilah lainnya, bukan misa online. Tetapi ketika terjadi PPKM atau terjadi pembatasan-pembatasan seperti ini, kita juga harus memperhatikan aspek kesehatan ini. Entah dengan protokol kesehatan yang ketat, bahkan termasuk ada saat-saat ketika kita memang tidak bisa misa offline atau hadir di gereja, seperti yang dialami juga untuk usia-usia tertentu. Memang agak dibatasi karena rentan, ya, itu bisa diterima, bisa dimengerti. Tapi misa online memang cara yang bisa diterima dan saya juga oke. Yang penting lalu ada kehadiran Tuhan dengan cara lain. Yaitu di batin kita, di hati kita. Seperti Matius 18:20 kan Tuhan Yesus berkata toh, bila ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Ini menjadi dasar pertemuan Tuhan Yesus dengan Anda yang doa dengan misa online itu. Tuhan tetap hadir, tapi kehadirannya memang tidak seistimewa dalam rupa roti, komuni suci yang kita sambut. Kalau ada pelayanan komuni dari prodiakon atau dari petugas yang ditunjuk ya ke rumah masing-masing, puji Tuhan Anda bisa mengalami persatuan secara sakramental, itu sangat-sangat baik. Tapi bukan yang ideal. Yang ideal itu ikut misanya dalam arti langsung dan nerima komuni, itu tetap bentuk yang paling ideal. Tapi yang namanya yang ideal kan tidak selalu bisa. Maka kita harus fleksibel juga. Ini termasuk keterbukaan kita untuk dengan kondisi-kondisi yang membatasi, ya kita harus menyesuaikan diri karena kesehatan juga penting. Gitu. Betul ya. Nah, Romo, ini dari pengalaman konkret juga itu setelah ada misalnya pembatasan, kita balik sebaliknya Romo. Ketika kami para frater atau juga umat yang mungkin mendapat kesempatan khusus mungkin di biara-biara mendapatkan kesempatan berekaristi setiap hari, rasa-rasanya Romo dari pengalaman saya sendiri atau juga teman-teman ada bahaya yang muncul Romo. Ketika kita misalnya ekaristi setiap hari itu rasa-rasanya menjadi kewajiban, menjadi rutinitas harian yang mau nggak mau ya saya harus jalankan. Nah, lantas bagaimana kita dapat mengalami perjumpaan secara nyata dengan Tuhan dalam ekaristi melalui sikap-sikap demikian? Poinnya bukan bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Poinnya justru harus dibalik. Maksud saya bagaimana supaya ekaristi tidak sekedar rutinitas, bukan itu. Betul. Tapi bagaimana relasi Anda, relasi para frater, relasi para suster, bruder dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Karena ekaristi itu menjadi perayaan untuk merayakan perjumpaan itu. Jadi bukan misalnya yang menjadi titik refleksi, tetapi bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Kalau saya dengan Tuhan itu hubungannya dekat dan sangat mesra bahkan, maka ekaristi itu sesuatu yang
harus saya adakan, tidak lagi menjadi rutinitas kewajiban. Seperti kalau saya mencintai orang tua saya, yang penting ada cinta dengan orang tua, pulang ke rumah itu sesuatu yang sangat saya dambakan. Ketemu mereka langsung itu saya dambakan. Kok bukan aduh harus pulang ke rumah, aduh loh, poinnya itu bukan pulangnya, tapi perjumpaan pribadinya itu. Jadi harus dibalik, bukan misalnya, tapi perjumpaan dengan Tuhannya itu yang paling pokok. Nah, bagaimana supaya saya bisa menghayati misa sebagai perjumpaan dengan Tuhan? Maka perlulah devosi yang kuat. Maka saya itu kan tidak hanya menganjurkan, memberi contoh. Saya itu adorasi tiap malam itu bukan pertama supaya dicontoh frater. Kalian nggak nyontoh pun saya tetap akan adorasi dimanapun saya berada. Karena saya dengan adorasi itu kedekatan dengan Tuhan itu terasa, ya, terbina karena saya bebas berdoa, bebas ngantuk, bebas ngaput. Kalau adorasi itu kan bukan pertama-tama saya memandang Tuhan, tapi lebih banyak Tuhan memandang saya. Sebaliknya. Saya memandang sebentar, tapi karena saya gini terus ngantuk, Tuhan tetap memandang juga. Iya kan? Iya betul. Dan saya itu selalu ngalami ya dalam hidup saya sehari-hari, Tuhan saya itu nggak pernah berdoa untuk kepentingan saya pribadi, tapi kok engkau ngasih macam-macam padaku toh. Pernah Yesus ngomong kepada saya, Marto, seandainya adorasimu setiap hari 1 jam pada saya itu dalam tanda kutip kebaikanmu ya, aku Marto kepada Tuhan Yesus, saya katakan ya memang nggak ada kebaikan dariku Tuhan padamu. Ya seandainya itu dihitung kebaikanmu, mosok aku Tuhan, Yesus bilang begitu kepada saya, itu saya kalah baik sama kamu. Ya sorry. Betul. Kenapa? Karena aku kan Tuhan, ya mesti lebih baik dong dari kamu. Iya dong Tuhan, saya bilang gitu, mosok sih. Apalagi kalau itu pengalaman jadi Tuhan sudah sekian abad. Sudah ngurusi macam-macam hal yang lebih complicated daripada aku yang cuma jadi staf seminari yang rutin begini-gini saja. Maka itulah, lalu Tuhan berkata, itulah banyak hal kuberikan kepadamu tanpa kamu meminta, karena ku anggap perlu. Itu seperti seorang bapak atau ibu selalu memberikan pada anaknya meskipun anaknya nggak minta, karena bapak ibunya tahu dari pengalaman, dari perkembangan hidup, itu anakku butuh ini gitu. Betul. Cara berpikirnya seperti itu. Betul. Dan ketika nanti kembali dalam situasi normal, banyak orang yang sudah bisa misah hari Minggu, Romo, misah harian, dan Romo katakan tadi jangan lagi memandang sebagai kewajiban, Romo ya. Datang ke gereja, kalau saya tidak datang ke gereja nanti berdosa, jadi lebih baik datang saja. Jangan ada pandangan seperti itu lagi, Romo ya. Jadi saya pernah membuat rumusan, cukup lama saya menemukan, tapi itu bagus. Jadi ada 3 level toh orang beribadah atau misa itu motivasinya. Kewajiban. Nomor 2 itu kebutuhan atau kesadaran. Aku butuh Tuhan maka saya ke gereja. Pertamanya karena wajib. Yang paling baik tentu saja yang ketiga, kerinduan. Aku rindu pada Tuhan. Rindu itu karena cinta. Nah, maka harapan saya kepada umat itu jangan hanya kewajiban, jangan karena butuh Tuhan, karena kalau pas nggak butuh lalu nggak datang, ya kan? Tapi karena saya rindu Tuhan, saya cinta Tuhan, maka datang itu sesuatu yang dengan sendirinya lah, dengan yang dicintai kok. Betul. Baik, Romo Marto, terima kasih banyak Romo atas pencerahannya tentang Ekaristi, sesuai dengan bidangnya jenengan sebagai profesor di bidang teologi ini, Romo. Teologi ini. Nah, Romo Marto, kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu selama 4 episode ini. Kita sudah berbincang-bincang dan mengganggu waktunya Romo. Tidak Romo ya. Kami berharap bahwa di kesempatan berikutnya jenengan juga bisa kemudian membagikan lagi pengalaman-pengalaman lainnya berupa kekayaan rohani yang Romo miliki. Terima kasih banyak Romo Marto. Terima kasih juga terima kasih kepada teman-temanku semua ya. Baik. Sahabatku, sahabat Sarapan Sabda, demikianlah 4 episode Bincang-Bincang Santai bersama dengan Romo Profesor Dr. Emmanuel Pranowo Datu Marto Sujito, atau biasa kita sapa Romo Marto. Akhir kata, saya Frater Gabriel Singgi bersama dengan Romo Marto Sujito. Pamit undur diri, matur nuwun dan berkah dalam.